Tapi temen gue ini jago, gue nggak paham deh, ntar lu jelasin deh. Malah gue diomelin sama nyokap ya kan. Ini buku malah digambar-gambar ya kan. Ya musiknya gue senang, cerita pemusiknya apa musisinya gue juga senang gitu. Ini kan YouTube nih ya. Nah sebenarnya, gue tuh pengen banget nih. Sebenarnya gue pengen punya YouTube. Dan pas gue dengar Bang Febri ini katanya udah dimonetize katanya. Waduh. Iya. Nah tapi emang kalau pas sudah dimonetize, kan banyaknya youtuber ya kan. Yang apa sih yang kita bilang tuh awal-awal ya kan, tapi untuk bertahannya ini agak susah. Kan ide-ide apa buat kontennya tuh. Iya sih. Pokoknya ya dipikirkan terus aja konten-konten apa aja yang gue persiapkan. Katanya kalau youtuber itu ini ya apa ketagihan kalau kontennya. Ya kalau sebagian sih banyak bilang begitu, tapi sebagian juga kalau udah banyak banget gue kadang-kadang ada jenuhnya juga sih. Pasti ada jenuhnya. Pasti gini di editing kan. Editing, apalagi kalau belum punya tim. Gue belum punya tim. Nah, ini syuting sendiri, host sendiri, ngedit sendiri. Ini kayak ya tadi kan syuting sendiri, edit sendiri ya kan. Dan dia satu tim juga kan sama istri kan. Saya berdua lah sama istri lah, saling bantu aja udah berdua sama istri. Dan artinya, nah lu kan gini nih, kan lu subscriber udah sampai 1000 lebih lah. Terus udah konten, maksudnya konten konsisten. Ya. Nah, gue pengen tahu nih awal mula. Waduh, panjang nih. Nah ini gue sekalian gue sekalian kan nggak apa-apa. Awalnya dimonetize nih ya kan. Ini sekaligus konten di mana. Iya. Ini malah kembali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyantai kan. Santai. Gimana awalnya? Awal mulanya kan gue punya usaha nih, usaha toko ya kan. Nah punya usaha toko. MNB juga. MNB Shop namanya. MNB Shop. Nah terus sebelumnya memang istri gue tuh kepengen banget nih jadi YouTuber. Emang dia sendiri aja ngomong karena dia merasa dia itu orangnya tipe yang ekstrovert lah, maksudnya seneng tampil gitu, seneng ngomong, seneng tampil lah, entah mau hasilnya kurang bagus atau gimana, yang penting dia seneng tampil orangnya. Nah terus gue ajak aja istri gue, udah rekam aja yuk gitu kan. Dia istilahnya sekalian promosiin toko. Awalnya begitu, promosiin toko di YouTube. Sekarang nanti buat taruh juga di Instagram gitu kan. Nah, pas pas pertama langsung di toko itu, pas gue coba edit dengan masih istilahnya software yang agak biasa lah gitu lah, gue nggak mau sebut apa, pokoknya biasa banget. Terus pas gue coba edit, gue udah mulai tahu selah-selahnya. Gue coba bener-bener kayak YouTube gitu, maksudnya ada suara efek tepuk tangan lah, atau ada video-video apa penyambung gitu yang istilahnya orang kaget apa segala macem. Pas gue kesini, ini mah udah kayak ngevlog ini, gue bilang nih. Ya udah, akhirnya kata bini gue, yaudah lanjutin aja gitu, kata istri gue kan, gue lanjutin, gue edit selesai, ya udah kita taruh YouTube aja. Udah gue taruh YouTube, nggak ada kepikiran gimana. Terus kata istri gue, ya udah, berarti kita terusin aja coba, kan emang udah ada rencana YouTube itu udah lama sebenarnya, cuman belum terlaksana. Akhirnya pas gara-gara toko itulah awal mulanya. Lo gitu. bisa nge-review barang aja tuh. Ada nge-review barang, ada juga yang kayak ya apa sih, misalnya tipe-tipe pembeli gitu lah, tapi terkait dengan toko lah gitu. Intinya lo awal sama istri lo tuh dari review barang kan? Ya bukan review sih, memperkenalkan toko tapi sambil mereview barang gitu. Ya maksudnya lo memperkenalkan toko, terus di toko lo ada barang apa aja kan? Iya betul. Sekaligus promosi. Marketingnya. Iya betul. Iya. Nah kan maksudnya kan berarti lo sistemnya nge-share gitu ya. Share. Jadi media videonya itu supaya lebih jelas, lebih banyak di YouTube gitu. Oke. Karena kalau misalnya kita sharing WA kan
susah ya, terbatas. Tapi kalau di YouTube lebih ini. YouTube. Jadi memang istilahnya gue berpikir ya udahlah ntar kita YouTube sambil promosi sambil ini YouTube kita juga gitu kan. Ya gue juga nggak nyangka, maksudnya dari awal situ kok tiba-tiba sekarang nggak nyampe setahun, 7 bulan atau 8 bulan ini udah dimonet sih alhamdulillah. 7 bulan, 8 bulan hampir. Berarti pas ini ya pandemi ya. Memang peran WFH kemarin tuh membantu gue juga banget sih untuk mengerjakan YouTube itu. Kita lebih ini ya, apa yang kita mau kerja itu ya kan, maksudnya menyibukkan diri juga kan. Ya, kerja. Ya istilahnya istri pun tadinya yang nggak bisa ngedit, sekarang udah jago ngedit gitu. Dan tanpa istilahnya gue nggak perlu mantau dia lagi, dia udah bisa ngedit sendiri. Makanya upload video itu jalan terus. Jadinya kalau misalnya gue full sendiri nggak mungkin sekarang video gue sampai hampir 60. Sekarang kan udah hampir 60 video gue. Ini kan kayaknya ada reaction gitu kan. Ada reaction. Kan ada sama nyokap ya? Ada sama nyokap. Itu gimana ngajak nyokap? Nyokap gue tiba-tiba ngomong ke gue gitu kan, Feb pengen dong gue masuk YouTube gitu kan. Ya udah mah, ayo mau apa mau syutingnya. Tapi mama mau ngebahas adalah dia mau reaction penyanyi dangdut gitu. Oh iya. Oh ternyata itu dari nyokap lo. Nyokap. Sorry gue potong. Iya. Kan dia netizen tuh apa sih belum ini dia udah dipotong-potong gitu. Jadi gini. Kalau gue nggak salah, yang siapa sih namanya? Apanya tuh? Yang penyanyi dangdut itu? Ini Viko. Nah, Viko Formal. Viko Formal. Nah, itu kalau nggak salah tuh kan reaction tuh nyokap sama bini kan, sama istri lo kan. Sama gua, baru kedua sama istri. Nah, maksudnya sama istri kan. Nah, itu yang viewernya tuh banyak banget loh. Iya. Bener nggak? Yang sama gua 6.000, yang sama bini gua, nyokap sama bini gua tuh 6,1 ribu. Ya artinya maksudnya dari video-video yang lain, yang paling banyak itu ya? Itu yang paling terbesar sih view-nya. Gila kan, maksudnya ada andil orang tua di mana orang tua tuh pengen ya kan. Wah itu keren banget. Itu nambah-nambah jam juga, nambah followers, nambah subscriber, terus nambah jam tayang juga, nambah jam berapa kali ditonton juga, pokoknya banyak lah. Itu memang gue gak nyangka sih, gara-gara kayaknya salah satu yang meningkatkan subscriber gue ya ini. Kan idenya bisa dari nyokap kan. Iya sih. Maksudnya deh, kan gue pikir apakah ini caranya gimana sih? Apakah emang lo aja gitu kan? Oh ternyata nyokap pengen sendiri. Nyokap pengen sendiri. Tuh ya kan. Nyokap pengen sendiri. Berarti nyokap pengen sendiri. Terus ya? Dengan konsepnya yang gue tulis ibu dan anak reaction, Viko kalau misalnya cuma reaction Viko formal gitu doang nggak. Ternyata pas gue bikin reaction konsep dengan judul ibu dan anak, terus pas sama bini gue menantu dan mertua. Kalau gue sama istri, suami dan istri. Ternyata itu banyak yang suka. Gue nggak nyangka juga tuh. Karena tahu ngomong, wah gila menantu mertua kok bisa ini, bisa apa, bisa akur gitu kan, oh bisa deket gitu kan, itu salah satu. Mungkin ya, mungkin gue pemikiran gue sama kayak lo sih, cuma memikir karena itu juga yang menaikkan lah istilahnya. Kan gue pernah baca di mana ya pada saat kita mempunyai satu tujuan, nah kita akan lebih lebih fokus ya kan, akan lebih sustainable dan terus menerus. Nah, ini kan lo untuk vlog ini nih, lo udah fokus kemana sih kira-kira? Lo mau fokusnya kemana sih? Kalau fokus sih sebenarnya gue ada kepengennya kayak podcast gitu, kayak podcast lah. Deddy Kobuzer kan. Nah cuman gue nggak menutup kemungkinan gue melakukan hal-hal yang lain, konten-konten yang lain gitu. Maksudnya mungkin ya nge-vlog, entah reaction atau yang lain lah. Tapi satu konten yang gue kurang suka yaitu ngeprank. Gue nggak suka ngeprank. Jadi gue nggak suka video-video prank gitu. Oh no. Agak susah juga sih kalau kalau prank mau nggak tahu mau setting kayak mau prank settingan mau prank asli gitu gue kurang suka. Nonton video YouTube prank itu gue juga kurang suka. Gitu. Tapi podcast yang paling gue pengenin podcast. Gue pengen datang ngundang orang ke rumah gue, misalnya di rumah ada studio podcast. Tapi itu udah banyak. Maksudnya nih, biasanya ini podcast itu biasanya tuh dari orang-orang yang terkenal biasanya. Nah, terus ada lalu apakah sistem podcast lu tuh kayak orang-orang ya kayak teman-teman lu aja, circle lu aja? Karena kan begini, itu kan salah satu untuk menarik subscriber. Iya betul. Ya, itu kan agak susah juga tuh, bukan maksudnya.
ketertarikan, minat gitu kan seseorang. Nah, itu lu gimana tuh kalau misalnya mau ke podcast yang kayak gimana? Sampai saat ini sih gue belum membuat, maksudnya seperti apa podcastnya sih gue belum ada pikiran sih. Cuman memang gue ada kenalan beberapa teman yang istilahnya mungkin dia selebgram, dia ya mungkin bisa dibilang cukup dikenal banyak orang lah. Oke. Anggota mereka kata ya gue mungkin bisa dibilang pansos, mungkin pansos kali ya, tapi gue pansosnya positif nggak ya? Ya, karena kan memang kita kan butuh bantu. Iya, aku nggak pansos yang misalnya memanfaatkan bagaimana, enggak. Kebetulan dia pun teman dekat gue gitu kan. Gue pernah lihat kayak misalnya ada channel, gue lupa channel apa namanya. Di dalamnya itu dia wawancara, bukan podcast sih, kayak wawancara gitu kan, kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh. Contoh wawancara tukang gali kubur, terus pembakaran jenazah. Kenapa lu gue coba misalnya wawancara yang memang sih ya. Itu salah satu kayak salah satu ya. Contoh gini, bisa jadi ini. Kan itu banyak. Contoh lu pernah kepikiran nggak misalnya tukang sedot WC misalnya, gimana sih ngebuang itu kayak gimana? Kan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang unik. Maksudnya orang juga penasaran gitu kan, nyari-nyari gitu kan. Tapi pas gue lihat itu tuh banyak juga. Benar. Tuh, kayak tukang gali kubur tuh gimana tukang gali kubur? Atau enggak kuncen? Ya kan? Bener nggak? Gue bukan sih. Nggak melulu tuh orang terkenal. Iya nggak terlalu terkenal sih. Artinya profesi atau kegiatan-kegiatan yang memang ya orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kira-kira aneh dan jarang gitu. Bisa. Apa? Thank you sarannya, bisa membuat referensi sih, bisa jadi referensi lah. Contohnya kalau temen kan ada temen lo jadi apa gitu misalnya. Iya. Itu sih. Iya. Itu salah satunya sih. Bisa juga guys, bisa. Yang berkaitan sama ini apa konten-konten ya kan. Usaha deh. Waduh. Ya kan lo udah usaha kan, maksudnya ada usaha nih. Lo ada usaha Mindy Shop ya. Mi and Shop. Mi and itu dari nama lo, nama Rahmi sama Febri ya. Iya. Okay. Jadi Mi itu Rahmi, M itu Dan atau ya B-nya Febri. Febri. Nah, lo kan ada usaha ya kan. Apa ya? Nah tadi kan lo awal mula YouTube ya. Dan awal mula usaha lo kayak gimana? Kalau usaha sih, emang pengen nyari tambahan aja. Maksudnya ya kebetulan mungkin istri kan juga posisinya waktu itu udah resign dari tempat kerjanya kan. Terus dia bilang ya nyari maksudnya biar ada kerjaan juga, ya udah kita coba buka usaha gitu. Kebetulan di kampung ya, di Purwakarta ada juga usaha gitu kan, usaha istri lah istilahnya. Nah di sini dia mau coba buka lagi gitu. Berarti awalnya itu di Purwakarta ada. Purwakarta. Gue tuh orang Sunda ya kan, makanya P diganti F diganti P. Oke. Iya itu. Purwakarta ya. Ada gitu. Berarti dari Purwakarta, terus pas istri kesini, pengen buka di sini. Buka di sini gitu. Tapi sebelum buka di sini, ya posisi istri lagi kerja di sini gitu. Cuman karena dia resign, ya udah dia coba nyari dengan kegiatan ya, kegiatan lainnya ya usaha. Oke. Gitu sih. Berarti emang yang terusin lah ya. Ya bisa dibilang terusin, bisa juga dibilang buka baru karena usahanya berbeda gitu, nggak sama. Emang bedanya maksudnya kan usaha di sebelumnya juga sama. Itu kan kalau di sebelumnya kan kayak perabotan rumah tangga gitu. Kalau di sini kayak pernak-pernik gitu sih. Ya ada sih memang kayak botol minum, tempat makan ada, tapi nggak yang kayak sapu, kampel gitu bukan. Kalau di Purwakarta kayak gitu. Kelontong. Kalau yang di Purwakarta ya kayak kelontong gitu. Peralatan rumah tangga lah pokoknya. Kalau sekarang lebih ya yang unik-unik kayak unik, gantungan kunci lah, entah apalah yang jilbab yang lucu-lucu lah, yang banyak kan cewek suka. Itu sih. Banyak tuh ya, ada aja yang beli. Alhamdulillah sih ada aja gitu. Iya. Mantap nih, dosen ya kan, musisi, pengusaha, YouTuber, lulusan UNAS kan? Ya, UNAS S1-nya. S1 ya, S2 Mustopo ya. Oke. Tapi enak loh, maksudnya kuliah beda gitu. Gue distikin loh dari S1 sampai S2 distikin terus. Iya, dari S1 profesi
Oh iya, profesi maksudnya dari Stikim cuma keluar. Stikim terus. Iya, Stikim terus kan? Iya, Stikim terus. Aduh, ya apa-apa lah. Maksudnya yang gue kenal ya itu aja. Iya, berputar aja di situ aja ya lingkungannya. Situ aja sampai sini juga dapat orangnya. Iya, Stikim juga. Karena tadi lu bilang musik pengen ini lagi. Coffee break pengen aktif lagi. Tapi nggak tahu nih benar apa enggak ya, cuman baru udah obrolan aja kan, kadang-kadang kumpul-kumpul wacana. Tapi ngomong-ngomong udah pada nikah semua tuh. Personilnya semua udah pada nikah semua. Nah itu yang susah tuh. Iya. Kan kalau waktu itu kan pada belum nikah ya. Iya, masih single. Nah sekarang kan udah pada nikah tuh itu. Iya. Agak sulit juga sih. Iya, makanya ini kita lagi di grup sih, kita udah ada bikin grup WA gitu, istilahnya lagi pada ngobrolin gimana waktunya karena kita dulu udah punya mentah-mentahan lagunya, kita kan punya peralatan rekaman sendiri tuh. Nah itu istilahnya sama gitar gue direkam segala macem, itu kita masih punya mentahannya, sayang gitu kalau kita nggak lanjutin gitu sih, istilahnya materi-materi lagunya. Ya mau coba lagi lah, kali aja ada keberuntungan lagi di musik. Tapi lo sebenarnya untuk musik yang lo paling suka tuh dengerin musik apa sih? Sebenarnya kalau suka ya, kalau ditanya suka, gue agak suka lagu-lagu punk sih, punk melodi gitu. Punk melodi ya, maksudnya entah kenapa gue emang kalau lagi saat main gitar main punk melodi itu gue senang aja. Terus dicampur ada hawa-hawa metal lah, itu gue suka aja. Itu kan lu main. Maksudnya lu denger juga sama? Kalau denger sih gue yang paling gue suka bandnya Dream Theater. Oh Dream Theater. Dream Theater gue suka banget. Nggak tahu walaupun gimana ya, gue nggak paham juga sebenarnya musiknya Dream Theater itu seperti apa. Tapi entah kenapa di musik gue, di kuping gue tuh, di telinga gue tuh, bunyi gue tuh berbeda dan gue suka banget. Itu untuk orang luar ya. Nah kalau ada nggak misalnya band Indonesia gitu? Kalau gini nih, kalau gue tapi gue sekiranya suka, maksudnya suka denger lagunya gitu kan. Bukan dalam artian gue tahu gitu kan, tapi gue suka denger lagu tuh, ini enak banget gitu kan. Ya mungkin pertama gue nih suka tuh waktu itu gue pendengar itu Muse terus AC/DC ya. Untuk ya napas dulu ada film Queen tuh yang Bohemian Rhapsody itu. Nah gue suka tuh. Ya, Queen. Emang tapi sebelumnya emang suka lagunya, lagu kayak misalnya Love of My Love ya, bukan. Iya, Love of My Life Love of My itu Life. Firehouse. Love of My Love. Itu judulnya Love of My Life ya? Hah? Lupa gue. Jadi lupa. Ada yang jarang dengerin musik nih. Kayak I want to break free. Gitu. Paling kan itu. Nah pas gue dengerin Bohemian Rhapsody itu gue belum begitu suka tuh. Pernah denger. Tapi pas gue denger lihat filmnya, terus kan di bioskop musik itu enak banget ya. Konsernya tuh kayak beneran loh. Iya, kayak berasa beneran. Lu udah nonton kan? Udah nonton. Ya tuh gue langsung nggak tahu kenapa itu efeknya jadi suka lagu-lagu Queen tuh. Gila, bener efek konser tuh itu. Nah, apalagi yang gue suka ya. Nah, kalau misalnya Indonesia kayak apa? Nah, gue suka The Sigit tuh. Iya, The Sigit rock and roll. Ya itu. Ya. Masuk tuh ke kuping gue. Terus Jamrud gue lebih suka karena liriknya ya. Iya. Jenaka gitu kan. Ya itu kembali lagi sih musik tuh ya kadang ini lagi suka ini ya kan. Iya, nggak tentu sih, nggak tentu karena emang ini. Cuman memang kalau kita berinfluence ya memang gue lebih suka Dream Theater. Dream Theater. Cuman mungkin kalau gue mainnya kayak mereka nggak mau, kayaknya agak sulit ya karena terlalu jago. Musik ya udah lama ya, lu hobi musik. Iya. Artinya kan lu nggak buta nada kan? Gue tipe yang gue sempat les, tapi gue nggak belajar not balok seperti apa ya. Tapi untuk mendengarkan sebuah nada gue bisa langsung tahu. Ini tahu nih ini dia gue tahu gitu. Ini nih sebenarnya yang kalau menurut gue pribadi ya, namanya untuk melek nada tuh susah banget. Bener nggak sih? Ya mungkin bagi orang awam itu susah. Iya bagi orang susah memang. Beneran itu. Lu tau gak sih caranya supaya kita melek nada tuh kayak gimana?
Mungkin ya perlu bakat juga kali ya. Maksudnya perlu sesuatu yang mungkin kita ngerasakan gitu, karena gue mungkin karena sering main gitar kunci D, oh ini kunci seperti ini loh, nadanya ini, gitu kan. Pas gue main kunci E, oh nadanya ini. Jadi pas gue denger dimanapun, oh ini kayaknya di D nih, lo bisa nih. Udah berapa lama lo main musik? Gue kan main musik dari SMP, SMP kelas 2. Udah lama banget. Kelas 2. Karena ada istilah, bukan ada istilah sih, pokoknya yang bilang kalau mau jadi expert itu kita harus latihan selama 10 jam. What? Bener nggak? Pernah dengar kamu? Ya sih, ada sih. Ada tuh. Jadi lu kalau mau jadi expert minimal lu latihan 10 jam. 10.000 jam soalnya. 10.000 jam tuh lu harus sampai, pokoknya lu harus, lu mau jago ngesut, lu harus latihan ngesut tuh selama 10.000 jam lamanya. Pada saat lu udah lebih 10.000 jam itu lu bakal ahli. Yes. Katanya tanpa punya bakat dan sebagainya. Dan contoh begini, kayak nyanyi aja. Karena begini, gue tuh sebenarnya kayak ngegambar, kayak bikin apa dan sebagainya. Kadang gue berpikir, ini teori gue ya, bahwa sesuatu hal itu kita nggak perlu punya potensi. Oke. Yang penting kita latihan terus. Karena begini. Gue dari kecil itu mungkin nggak punya potensi. Impossible. Tapi karena gue latihan terus tuh gue bisa terbiasa. Yang pertama sih kalian punya keinginan sih kalau menurut gue. Niat. Jadi keinginan. Gue sukanya ini. Maksudnya bukan potensi ya, bukan. Tapi karena kalau misalnya kita suka pekerjaan, terus kita kerjain dalam jangka waktu yang lama, itu bakal bisa kalau menurut gue. Karena gue gini, dari kecil makanya gue bisa gambar dan sebagainya atau kesini. Nah itu karena gue suka gitu kan. Gue juga tahu apa bedanya suka sama potensi kan. Ya mungkin kalau misalnya punya potensi, dengan punya potensi dia lebih cepat atau gimana. Tapi karena begini, takutnya tuh orang-orang dia mau pada saat dia punya cita-cita ya kan, dia berau gue nggak punya potensi, ya udah gue sampai di situ aja. Tapi kan nggak kayak gitu. Kalau gue sih pribadi kayak gitu. Padahal kita suka sesuatu terus ditekunin dalam jangka waktu yang lama. Kalau gue sih, memang harus seperti itu sih. Memang dasarnya seperti itu, walaupun punya potensi nggak ditekunin juga sama aja hasilnya. Hasilnya sama aja. Ya memang gue dulu istilahnya main gitar juga, istilahnya les aja cabut-cabutan gitu kan. Gue masuk les, adalah satu tempat les yang gue ikutin, nggak nyampe sebulan gue cabut. Gue belajar sama orang yang jago aja udah, ketemu aja, belajar sendiri. Oh gitu, gue merhatiin, oh gitu mainnya, oh ya udah. Nah, gue sendiri, tapi gue benar-benar pelajarin gitu di rumah sendiri. Oh gue pelajarin. Karena lo ada gitu. Rasa pengen bisa. Iya, kan? Karena ada rasa ingin bisa itu akhirnya ya lumayan lah. Jadi pada saat lo ada rasa ingin bisa, jangan terblok duluan gitu kan. Wah lu nggak bakal bisa nih. Udah terus lakuin aja. Betul. Ya kalau selama kita suka ya. Kan ada begini. Bedakan antara suka sama terpaksa. Dia kan wah cita-cita gue pengen jadi ini. Tapi dia tidak menikmati proses, berarti itu bukan hobi, bukan suka dia. Kalau nggak menikmati proses ya berarti dia nggak menikmati kan, dia harus berarti dia maunya instan. Nah dia fokusnya itu hasil akhir. Tapi kalau emang misalnya contoh, gue pengen badan gue kayak bagus kayak gitu, tapi pas di olahraga ya kan terpaksa jadi tentu nggak olahraga lagi. Beda lagi kalau misalnya gue pengen kayak gitu dan kebetulan gue suka banget olahraga nih, gitu kan. Padahal gue olahraga terus karena gue seneng. Ya lama kelamaan gue akan mencapai itu. Ya, untuk kesenangannya itu tuh agak sulit. Itu sih contohnya kalau menurut gue. Jadi ya misalnya dia punya bakat atau gimana, ya kalau menurut gue sih ya bakat mah berapa persen lah paling itu. Yang paling ini mah ada kemauan sih, maksudnya seneng ini gitu. Betul. Emang harus seperti itu sebenarnya jalannya. Ya kalau dilakukan dengan rajin dan ini masih nggak, gue yakin sih hasilnya. Kan kalau orang rajin itu karena dia suka. Iya.
Udah lah ya udah. Nah guys, ini jadi banyak ngobrol nih. Doi udah jago banget sebenarnya. Lu jadi YouTuber jago banget ya. Gua cuma ya. Karena gue pengen membongkar tentang suatu rahasianya dari Rijal, guys. Rahasia apa sih? Itu sebenarnya nggak ada. Tadi yang desain. Ada rahasia apa? Sebenarnya ada apa rahasia? Ya mungkin nanti ya. Iya. Ya, gue nggak enak di sini. Iya, nanti aja lah. Kita akan ada next video berikutnya lah. Kita coba bikin sesi berikutnya. Kita lihat nanti. Oke. Oke lah, gitulah. Oke guys, mungkin cukup ya Jal. Oke. Thank you guys yang udah menonton kita, nonton Mimi Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you for watching. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.